Bismillah, di sini ada khodam ya, Ketigni ya. Dia untuk kekebalan ya di sekitar tempat kamu. Nanang Gepeng kosong, Fania ada, Rismatun kosong, Yantoni ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ada khodam ya, Bramusti ya. Khodam itu dalam bahasa Arab itu artinya pembantu. Pembantu dalam arti bahwa di dalam diri kita itu kita kadang-kadang membutuhkan seseorang di luar kita untuk membantu ketika kita punya masalah, dan ketika kita punya problem untuk menemukan jalan keluar dan sebagainya. Di dalam hadis Nabi sendiri sebenarnya istilah khodam itu tidak muncul. Yang muncul adalah qarin. Rasulullah mengatakan di setiap orang itu ada qarinnya. Dan qarinnya itu berasal dari jin dan berasal dari malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sekarang ini viral, khususnya di TikTok, yaitu adalah cek khodam. Jadi ada yang live tentang bagaimana siapa yang mau cek khodam gitu. Jadi nanti akan keluar tuh kamu ada, kamu tidak ada gitu. Dan khodamnya bermacam-macam, ada nyiblorong, khodamnya ada hewan-hewan seperti harimau dan lain sebagainya. Dan juga di TikTok juga sudah ada aplikasi khusus untuk mengecek khodam kita, apakah ada khodam leluhur kita atau khodam binatang dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang memang baru ya di dunia permedsosan atau dunia media sosial. Ya karena media sosial biasanya membahas tentang hal-hal yang pertemanan atau relasi kita, relasi sosial kita di online gitu, secara online. Tapi ini mulai ada cek khodam, cek sesuatu yang memang tidak kasat mata. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta dan juga Wakil Ketua STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sempet cek khodam, Ustaz? Belum. Takut. Ada enggaknya? Takutnya kosong. Takutnya kosong. Dan ini kan biasa dalam dunia kesehatan ya, ada cek darah, gula darah gitu, ada cek apa namanya tensi gitu ya, terus ada cek kolesterol segala macam gitu. Ini cek khodam secara spiritual yang sesuatu yang tidak kasat mata gitu. Betul. Nah, sebenarnya apa sih khodam ini? Dan kenapa mesti dicek? Emang ada apa dengan khodam? Ya apakah ada sesuatu yang menakutkan atau ada kekuatan di luar diri kita yang berasal dari khodam gitu? Ya menarik Mas Rifki. Beberapa waktu terakhir ya viral di mana-mana, dan itu cuannya mengalirnya lumayan banyak itu. Karena kalau orang mau ngecek khodam itu harus ngasih gift gitu ya, ada maharnya dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang bisa kita tinjau dalam berbagai macam sudut pandang ya. Gini, khodam itu dalam bahasa Arab itu artinya pembantu, gitu ya. Pembantu dalam arti bahwa di dalam diri kita itu kita kadang-kadang membutuhkan seseorang di luar kita untuk apa ya? Membantu ketika kita punya masalah gitu ya, membantu kemudian ketika kita punya problem untuk menemukan jalan keluar dan sebagainya. Di dalam hadis Nabi sendiri sebenarnya istilah khodam itu tidak muncul. Yang muncul adalah qarin. Gitu ya. Rasulullah mengatakan di setiap orang itu ada qarinnya. Qarinnya itu berasal dari jin dan berasal dari malaikat. Di situ disebutkan bahwa kalau orang qarinnya itu jin, berarti dia mengajak kepada sesuatu yang syarr, sesuatu yang buruk, dan kemudian watakdzibul haq, dan kemudian selalu mendustakan kebaikan, kemuliaan. Tetapi kalau kemudian qarin ini yang bersifat minal malaki, dari malaikat, itu selalu mengajak kepada yang baik dan kemudian selalu membenarkan firman-firman Tuhan. Jadi dalam diri kita masing-masing orang itu ada qarinnya, dua itu. Qarin itu pendamping yang menemani kita sampai kita kemudian meninggal, dari lahir sampai mati itu ada qarin. Qarinnya itu ada yang jin, ada yang bersifat yang berasal dari malaikat. Jadi tergantung nanti seberapa kuat kemudian qarin itu
kemudian ini saling apa ya, dalam bahasa hadis Kontestasi. itu saling mempengaruhi. Ya. Bahkan ketika ada informasi tentang itu, Rasulullah, para sahabat nanya, termasuk engkau ya Rasulullah, kamu punya korin nggak? Iya, gitu. Termasuk saya. Cuman saya dibantu Allah untuk mengalahkan korin berasal dari jin ini dan saya mengislamkannya, sehingga kemudian bisa selalu saya ajak dalam kebaikan. Nah, persoalannya apakah kita juga mendapatkan kekuatan dari Allah untuk kemudian mengajak korin yang bersifat yang berasal dari jin ini, yang selalu mengajak kepada keburukan itu, ataukah kita yang dikuasai kemudian oleh korin yang bersifat berasal dari jin. Kasus Nabi Sulaiman gitu kan, dia bisa bisa menguasai, bahkan memerintahkan jin ifrit untuk memindahkan istana Bilqis gitu ya. Itu nasnya adalah korin. Yang kedua, ini bicara tentang lamatun. Lamatun itu bisikan. Nah, ternyata bisikannya juga hubungannya dua. Di setiap orang itu ada bisikan. Setan itu bisa membisikkan, jin itu malaikat juga bisa membisikkan. Setan itu membisikkan keburukan, jin malaikat itu membisikkan kebaikan. Oleh karenanya kata hadisnya bahwa barang siapa bisikan malaikat yang mempengaruhi hidupnya, bersyukurlah dia. Tetapi kalau bisikan jin yang kemudian mempengaruhi bahkan mendrive hidupnya, maka fasta'in billah, maka berlindung kepada Allah. Karena apa? Inna syaitana ya'murukum bil faqr ya'idukum bil faqra wa ya'murukum bil fahsya. Karena setan itu selalu nakut-nakutin orang atas kefakiran. Oh, kamu kalau nggak punya duit, ambil aja jalan pintas gitu. Atau kemudian selalu mengajak kepada keburukan. Itu dua nas dari hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim yang membincangkan tentang korin, tentang bisikan. Khodam ini pembantu yang bersifat gaib. Oleh karena verifikasinya susah sekali, Mas Rifki. Bahkan para pakar tentang kodim itu mengatakan kodim itu ada yang kodim leluhur. Jadi khodamnya itu yang leluhur, memang dia diwarisi oleh kakek neneknya sehingga ikut aja gitu. Tapi ada yang diturunkan dan kadang-kadang nggak ngerti, tiba-tiba kok ada yang jaga gitu, ada yang bantu gitu. Tetapi ada kodim yang dicari. Kodam yang dan ditirakati. Iya, dicari. Dicari, diikhtiari, misalkan Mas Rifki wirid dengan wirid tertentu atau apa, kemudian dibantulah. Yang namanya kodam ini berasal dari jin. Maka harus hati-hati gitu. Sehingga kalau kita tidak siap, maka yang ada bukan kita seperti Nabi Sulaiman bisa kemudian mengatur, menjadikan ifrit atau jin itu ngikut Nabi Sulaiman, kitanya yang nanti dibisiki oleh bisikan-bisikan khodam itu, maka kemudian jatuhnya nanti repot, malah kita yang di-drive oleh khodam yang bersifat jelek itu, dan jeleklah kita gitu. Itu secara sekilas yang kemudian fenomena itu kalau dilihat dalam konteks agama ya, dalam konteks teologi. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks sosial dan mental, sesungguhnya ini fenomena menarik. Saya melihatnya ketika ada aplikasi di TikTok itu orang bisa memasukkan namanya keluar, khodamnya apa, dan aneh-aneh, itu sebagai sebuah hiburan saja. Ahmad Rifki gitu. Ahmad Rifki ternyata khodamnya itu ternyata tukang parkir Indomaret. Nah, itu ada plesetan-plesetan itu ya. Itu artinya kan sebatas hiburan, bahwa kemudian masyarakat kita itu masyarakat yang lagi luar biasa lelah ya, luar biasa stres, sehingga kemudian aplikasi kayak gitu itu jadi digemari dan kemudian jadi lucu-lucuan juga. Edik kan, semuanya orang mencoba-nyoba dan ketawa-ketawa, atau problemnya problem mental. Ya. Problem orang kemudian lelah sehingga kemudian kok masalah bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Maka kalau diri kita yang sendiri ini nggak bisa membantu dirinya, cari bantuan yang instan. Kalau cari bantuan polisi repot juga kan, gitu, harus ada biayanya. Cari bantuan temennya juga punya masalah. Jadi di WA udah tahu, wah ini cari diminta utangan atau apa. Cari kepinjol problem gitu. Akhirnya gimana caranya? Caranya adalah sesuatu yang di luar diri kita
yang kemudian kita berharap ada kekuatan besar, yang kemudian tiba-tiba bisa, gitu ya, simsalabim kemudian menyelesaikan masalah kita. Maka orang berlomba-lomba, kemudian mau membeli khodam. Kamu masalahnya apa? Wah, jodoh kok lari semua ya, kenalan, ta'aruf nggak ada yang jadi. Oh, khodam kamu cocoknya ini. Orang itu kemudian banyak yang beli untuk itu. Karena apa? Ini budaya instan. Atau kemudian khawatirnya ini tidaknya mental. Banyak pakar kemudian mengatakan ini kalau khodam ini dibiasakan, nanti orang ada kena masalah halusinasi, delusi. Tiba-tiba ngerasa, saya denger ini. Kan banyak orang kemudian membunuh, katanya kan disuruh ya, ada bisikan. Ada bisikan, dia suruh kemudian membunuh. Dia ini dan segala macam. Itu pada taraf itu maka harus ke psikolog, dan ini menurut saya fenomena yang harus dikritisi. Apakah ini sebagai sebuah rasa stres masyarakat kita, atau ini masalah mental karena kemudian keterpurukan ekonomi gitu yang kemudian pengen jalan keluar instan, atau yang lebih fatal lagi ini masalah tauhid. Sebab kalau kita lebih percaya kepada khodam kita, lebih percaya kepada korin kita, padahal khodam dalam tanda petik ya, ini jangan salah dipahami ya, khodam sejati kita itu ya Allah. Kul hasbi Allah gitu ya, sebaik-baik wakil kita, penolong kita, yang protektor kita itu ya Allah gitu. Maka kemudian saya lebih senang, ini menarik perspektifnya Habib Ja'far yang mengatakan ya untuk masyarakat kita, masyarakat modern, khodamnya ya Google, ChatGPT, khodamnya adalah teknologi gitu ya. Dengan bawa HP itu khodam yang luar biasa. Di situ bisa membantu keuangan kita gitu, cashless gitu ya. Kalau ada masalah apapun, kalau Mas Rifki kalau mau jalan-jalan nggak perlu lagi kan minta khodam suruh ngurus kan. Cari aplikasi Traveloka, tiket.com dan sebagainya. Kalau mau cari informasi alamat tinggal Wise, tinggal Google Map dan sebagainya. Itulah khodam 4.0, sudah 5.0 dan sebagainya. Jadi perspektifnya harus saya kira dirubah. Sebab kalau tidak nanti kita jatuh pada kesyirikan. Rasulullah mengingatkan betul ya, man atakahinan aw arafan, barang siapa mendatangi dukun atau arafan itu peramal, dan kemudian fasaddaqa, kemudian membenarkan bahkan meyakini apa yang dikatakan oleh dukun atau kahin itu, maka telah mengkufuri, setelah kafir, telah menolak ajaran Rasulullah. Bahkan di dalam hadis yang lain, barang siapa mendatangi arafan, yaitu peramal, dan kemudian meyakini bahkan hidupnya, kemudian waduh saya sudah diramalkan begini nih, kemudian meyakini itu, maka sholatnya 40 malam 40 hari tidak diterima. Ini kan jatuhnya kesyirikan gitu. Oke, sebelum saya membahas tentang hodam ya, karena kita tahu bahwa hodam bisa ditanam di mana aja gitu, misalkan di batu cincin atau susuk di mata gitu, biar orang kalau ngelihat kita, lihat mata kita itu tertarik gitu, atau di bibir biar orang bisa percaya dengan omongan kita, atau sebagai marketing gitu bisa langsung selling poinnya dapat gitu, segala macam gitu. Tapi sebelum ke situ ya kita tahu kan di dalam ilmu tradisional kita lah ada yang disebut sebagai sedulur papat, limo pancer gitu ya. Nah itu itu saudara-saudara kita, bahwa kita dilahirkan tidak sendiri gitu, tapi juga beserta saudara kita. Ada air ketuban, ada juga ari-ari dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu wujud dari korin gitu, yang memang itu saudara-saudara kita yang tetap menemani kita sampai sekarang? Ada yang mengatakan begitu, bahkan korin orang itu 5-6 ya wujudnya yang tadi gitu ya. Sehingga yang kayak melekat semenjak lahir itu disebut korin dalam bahasa hadis tadi. Kalau yang kita bahas hari ini gitu ya, kodam itu adalah itu tadi sesuatu yang ketika lahir nggak ada. Atau kemudian diwariskan, yang khodam yang bersifat leluhur dari kakek kita itu biasanya tidak instan, biasanya diwariskan, bahkan dikasih tahu atau bahkan tidak dikasih tahu. Kok tiba-tiba saya bisa melihat ya, kok tiba-tiba ternyata warisan, atau yang kita ikhtiari lewat wirid-wirid. Di dalam bahasa spiritual, Mas Rifki, di setiap makhluk Allah itu ada khodamnya, ada jinnya.
Jadi ketika kita wirid, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah itu ada khodamnya gitu. Sehingga itu yang kita ikhtiari ketika kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil sekian kali, jinnya itu kemudian ngikut orang yang baca itu ketika diistiqomahkan. Ketika kita kemudian tadi Mas Rifki mengatakan batu, ake atau pusaka, di semua makhluk Allah itu ada khodamnya gitu, kayak ada penunggunya gitu. Sehingga kemudian yang menjadi persoalan dan perlu kita dudukkan adalah seberapa kemudian khodam itu, apakah kita sandingkan dengan Allah atau tidak. Jangan-jangan orang lebih percaya kepada khodamnya dibandingkan Allah yang menciptakan segala makhluk ini. Gara-gara pakai ake, gara-gara bawa senjata, gara-gara sudah punya bacaan, semuanya tenang banget. Lebih percaya sama itu jatuhnya kemudian dia sudah jatuhnya kepada kesyirikan. Atau Gus Bah lebih menarik lagi, kenapa sih orang rame-rame ngomongin pusaka segala macam? Kalau pusaka cuma dilihat sebagai sebuah karya budaya, nggak masalah. Kenapa orang kan kemudian tidak mensyirikkan orang bawa ATM? Gitu. Itu perspektif yang modern saya kira. Gus Bah mengatakan ini kalau ATM itu dijadikan dia lebih percaya, kalau ATM-nya ketinggalan dia pulang nggak tenang hidupnya, ya dia lebih percaya sama ATM. Atau HP-nya ketinggalan dia pulang kan gitu. Jadi bisa jadi gitu, gadget kita, bisa jadi ATM kita, bisa jadi hal-hal yang bersifat non bersifat klinik dulu ya harus pusaka, enggak, itu bisa jadi itu kesyirikan. Oke, banyak Tuhan baru ya. Betul. Ya bukan hanya khodam tapi juga misalkan gadget kita bangun pagi yang kita cari apa, bukan istri, bukan siapa kita, tapi handphone. Ada apa nih? Jangan-jangan Tuhannya game sih. Nah, ini kan menarik ya, bahwa ya dengan viralnya cek khodam itu ada sesuatu yang memang problem sosial terjadi di masyarakat kita gitu, bahwa dari cek khodam ini kita bisa menguak banyak hal gitu loh. Ya bukan hanya masalah beratnya hidup, permasalahan hidup, atau ya tingkat stres yang cukup tinggi, macet membuat kita lebih stres gitu segala macam. Belum lagi misalkan dolar yang naik terus gitu, sedangkan rupiah melemah terus gitu misalkan, dan lain sebagainya yang membuat hidup kita tuh makin tidak bahagia, membuat hidup kita bebannya makin berat gitu segala macam. Nah, muncul ini jadi jadi menguak banyak hal gitu ya, Ustaz. Tapi kan kalau mau dilihat bahwa ini bagian dari fenomena yang bisa kita cari atau ambil benang merahnya gitu ya, bahwa ya ini bukan cuma masalah lucu-lucuan aja, tapi juga ada problem sosial yang perlu kita selesaikan gitu. Nah, ini apakah dengan mengingatkan akan tauhid, atau apakah mengingatkan bahwa perlunya healing atau mental health atau kesehatan mental gitu ya, tapi juga perlu misalkan ya problem sosial mereka juga harus tingkat kemacetan masih ini akan makin ini juga ya, dolar yang makin tinggi ya makin stres juga gitu, karena biaya hidup makin mahal, harga-harga makin tinggi segala macam gitu. Ini kan problem rilis dari persoalan manusia gitu. Persoalannya semakin menumpuk gitu. Sementara manusianya merasa sudah give up, sudah merasa tidak kuat menjalani kehidupannya, semakin semakin bertubi-tubi masalahnya, masalah ekonomi, masalah politik, mental dan sebagainya, sehingga sesungguhnya panggilan fitrahnya untuk mencari kekuatan di luar dirinya itu muncul. Cuman kan kemudian nyasarnya kemana-mana kan. Nyasarnya kemudian ke gadget, nyasarnya ke game, nyasarnya ke dukun, nyasarnya ke khodam, nyasarnya kemudian kembali kepada nyanyian rumpun bambu, yaitu kembali kepada Tuhan, menjadi luar biasa. Jadi saya kira yang perlu dijadikan pelajaran pertama ya, kita harus kembalikan bahwa ketauhidan kita harus disempurnakan.
Tetapi menarik Mas Rifki, ketauhidan itu jangan sampai kemudian sebagai sesuatu yang utopia. Maksudnya begini, jadi problem-problem kemanusiaan, problem-problem manusia itu kan maunya kemudian Tuhan membereskannya. Tapi pengajaran keagamaan itu meletakkan Tuhan sangat jauh dari manusia. Nah, bagaimana kemudian manusia bisa mengejawantahkan gitu kehadiran Tuhan itu yang di dalam kehidupannya. Jadi kalau ada apa-apa itu, kemudian bukan Tuhan tiba-tiba, hai manusia, aku berikan jalan keluar, tidak kan? Kemudian banyak sekali jalan keluar yang ditawarkan Tuhan. Cuman bagaimana agama, para tokoh-tokoh agama menjelaskan Tuhan itu rilis. Ya. Tuhan itu rahmatan lil alamin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Gimana menjelaskan Tuhan itu bersama kalian dimanapun, kapanpun. Tuhan akan menyambut siapapun yang datang memohon pertolongan kepadanya gitu. Bahkan Allah sendiri mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Tapi kok seakan-akan kita berdoa, kita sholat kok, tapi kemudian masalah kok bertubi-tubi. Sehingga kemudian jangan sampai ada gitu jarak antara Tuhan dengan manusia. Itu juga jadi problem, sehingga ketauhidannya tauhid yang filosofis, tidak tauhid yang amali, yang kemudian orang kemudian enak gitu ya, kalau ada apa-apa, oh saya yakin Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amaya tawakal Allah yufawa hasbu. Barang siapa menjalani hidupnya dengan jalan-jalan Tuhan, Tuhan yang akan beresin. Tapi kan nggak semudah itu menjelaskan yang bersifat filosofis itu untuk aplikatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sekiranya setuju dengan Mas Rifki. Ini problem-problem yang membuat kemudian hal semacam ini, khodam, kemudian judi online, game, dan segala macam itu kan rilis yang salah jalannya. Sehingga kemudian sumber masalahnya harus diselesaikan, ya kemudian kesejahteraan harus ditingkatkan, terus kemudian keguyuban antar masyarakat, kalau ada apa-apa jangan jalan sendiri-sendiri juga, gotong royongnya juga harus muncul, tetapi ya problem-problem ekonominya juga harus diselesaikan gitu, kesejahteraan, bagaimana kemudian empowerment masyarakat kecil, UMKM dan sebagainya. Ini problemnya problem luar biasa, tetapi secara mental saya kira juga ya harus ada contoh dari yang di atas. Para tokoh-tokoh, para pemimpin negara, kalau mereka segala sesuatunya instan, ya masyarakatnya juga yang di sana juga instan, mau jadi sesuatu cepet aja. Kalau kita kan nggak punya jalur kekuasaan, nyarinya kodam. Jadi itu kan kita itu menjadi banyak catatan saya kira. Oleh karenanya ini harus kita lihat Mas Rifki dalam skop yang lebih luas, holistik, sehingga nanti jalan keluarnya tidak parsial ya. Jalan keluarnya bukan sekedar oh Anda syirik, oh Anda nggak jelas dan segala macam, tapi semuanya dirumuskan, kemudian dicarikan jalan keluar sehingga ya utuh manusia itu, bahwa sisi dohirnya terpenuhi, tapi sisi tauhidnya juga paripurna, tapi sisi bahwa di luar diri kita ada sesuatu yang bersifat gaib itu tetap kita yakini, tapi kita letakkan manusia jadi khalifah. Manusia itu yang memimpin, gitu. Bukan kita kemudian diperbudak oleh kodam kita, oleh koren kita. Justru kita yang harus menjadi lil muttaqina imama. Bagaimana kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi, sehingga kemudian seperti Nabi Muhammad yang kemudian bisa menaklukkan jin, bahkan membunuh mereka yang menjahati Rasulullah, seperti Nabi Sulaiman dan sebagainya, dan tidak sebaliknya. Oke, luar biasa Ustaz. Terima kasih. Luar biasa pembahasan kita ya. Ya paling tidak kalau saya mau tarik benang merahnya gitu, bahwa ya di masyarakat kita sebenarnya itu sudah menjalankan tauhid yang luar biasa. Ya artinya mereka menyadari bahwa diri mereka adalah lemah, bahwa diri mereka itu tidak berdaya tanpa kekuatan yang adi duniawi, sesuatu yang transenden gitu. Hanya saja kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka disalurkan tinggal satu tingkat lagi gitu loh, untuk bagaimana la haula wala quwata itu, bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah gitu misalkan, atau iya karena abudu wa iya karena nasta'in, Allah tempat kita menyembah dan juga meminta pertolongan segala macam gitu. Jadi ya tauhidnya sudah tinggal ditingkatkan sedikit aja gitu, bukan kekuatan-kekuatan yang goib yang juga makhluk gitu, tapi diarahkan kepada
Kholik, sang kholik gitu, bahwa Tuhan kita Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kita juga kurang menyebarkan atau mensosialisasikan perspektif cinta. Ya artinya kan, ya dengan mereka mengetahui kelemahan mereka, dengan mengetahui ketidakberdayaan mereka, menyadari hal itu, ya artinya ada self love gitu, ada penerimaan diri sendiri gitu, bahwa ya ada rasa syukur. Misalkan ada permasalahan, ya bahwa permasalahan itu setiap orang punya masalah. Ya mungkin kita melihat orang kayaknya baik-baik aja, bahagia gitu. Kalau lihat dari luar, kita nggak tahu dia punya masalah apa. Selalu melihatnya standar orang lain. Iya, dan orang selalu melihat hasil gitu. Misalkan orang udah jadi pejabat gitu, tapi nggak ngelihat proses yang berdarah-darah, yang berkeringat, mengucur air mata, segala macam gitu. Nah, ini kan perspektif cinta ini, bahwa ada self love, mencintai diri kita sendiri, rasa syukur, rasa nerimo, segala macam gitu. Mungkin ini yang kurang ya Ustaz ya. Iya, sehingga kemudian pengennya jalan pintas saja, gitu. Maunya karomahnya saja hasilnya, tapi segala proses yang mesti dilewati seringkali dilupakan. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih pemirsa atas waktunya dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.